Mengenal potensi budaya lokal Kalimantan Selatan, dan kita memperkenalkan Sasirangan dengan pewarna alam, karena biasanya kalau orang luar negeri mereka lebih peduli dengan lingkungan kan ya. Jadi mereka suka sekali dengan bahan-bahan yang lokal dan ramah lingkungan. Makanya dari situ 2018 sampai sekarang kita fokusnya di Sasirangan pewarna alam gitu. Dapat ide dari mana Tante menggunakan pewarna alam gitu untuk Sasirangan? Sebenarnya Sasirangan itu pada awal sejarahnya itu pakai pewarna alam, karena dulu itu Sasirangan itu kan untuk pengobatan tuh. Jadi kayak misalnya pewarna kunyit itu buat mengobati sakit kuning kayak gitu. Dan yang bikin waktu dulu nenek moyang kita itu bikinnya itu nggak sembarangan. Kalau sekarang kan saya bisa bikin kayak gitu, walaupun saya bukan keturunan kerajaan kayak gitu. Kalau dulu harus orang yang terpilih yang bisa bikin Sasirangan itu, nggak sembarangan kayak gitu. Jadi masing-masing warna itu ada fungsinya masing-masing untuk penyakit tertentu kayak gitu. Mungkin Tante bisa cerita ini proses pembuatan Sasirangan alamnya. Prosesnya? Iya. Mau pakai media atau nggak usah? Kalau mau Tante pakai media boleh, Boleh kalau ya, mau dia. Iya. Diambilin dulu ya. Iya Tante. Ini motif yang dipatenkan. Nah, ini motif-motif yang sering dipakai dari dulu sampai sekarang. Jadi ini namanya motif klasik ya. Ini motifnya bikin sendiri gitu kayak. Ini motif klasik dari dulu. Oh, jadi kalau motif klasik itu emang dari dulu sudah ada. Jadi kayak gigi haruan kayak gitu. Gigi haruan itu dulu tuh mereka tuh ada artinya sendiri. Jadi kalau misalnya anak-anak yang makan haruan kan nanti bisa cerdas kayak gitu. Nah, jadi ada artinya sendiri setiap motif itu. Ini namanya hak cipta di Haki. Jadi ada hak patennya di pemerintah sekarang kan, ada hak paten kan. Jadi nah ini motif 13 motif ini sudah dipatenkan kayak gitu. Jadi ini punyanya Kalimantan gitu motifnya. Ini proses pembuatannya. Mana tadi ya? Benangnya ketinggalan. Masuk lagi deh. Isi ya. Ini di kain atau di kaos juga bisa, tapi kita kebiasaan banyak di kain. Terus ini ada benang nomor, nah ini benang ya, apa jarumnya ini apa nih, pendedel pintar. Terus sama ini apa, ada yang tahu? Alat masukkan jarum, benang ke jarum. Nah ini namanya mata nenek biasanya buat masukin benangnya. Spidolnya biasanya kalau spidol atau pensil ya. Siapa mau coba? silahkan. Biasanya kalau kainnya kan itu lapis 2 kan, besar tuh 2 meter. Jadi kita lipat gitu. Jadi kalau dilipat nanti motifnya sama kan jadinya, ya kan. Jadi kita nggak perlu gambar kedua sisi gitu, kedua meternya cuma 1 meter aja yang kita gambar. Boleh gambar yang seperti ini boleh. Biasanya terserah aja sih mau gambar apa, pokoknya di motif aja dulu. Nah gitu. Misalnya ini motif begini boleh gelombang. Harusnya yang anak desain dong. Tapi ini agak kurang stabil, jadi lama-lama mereka jadi pudar gitu. Kemudian nih tahu ya kulit manggis.
ini kayu mahoni. Ini serbuk ulin, kayu ulin. Serbuk kayu ulin. Ini kulit rambutan itu jelawe. Jelawe itu nanti di abu-abu yang itu, yang kain yang abu-abu. Terus yang ini dari kunyit. Ini warnanya dari kunyit sama ini ulin, warna ulin. Jadi kunyit ini yang kuningnya ini, yang ulinnya menghasilkan yang coklat ini, yang agak tua. Berjur-jur. Target pemasarannya udah sampai mana Tante? Kebetulan ini kita kerjasamanya dengan UMKM Dinas Dinas UMKM Naker di provinsi, dan kita punya difasilitasi oleh mereka. Jadi penjualan ini di Sarinah di airport ada ya, gerai Sarinah. Terus saya juga diajak kerjasama sama Sarinah Jakarta. Terus ini sedang mengikuti kurasi buat ke Jepang. Jadi kalau buat dikirim ke Jepang itu emang perlu perlakuannya beda sekali. Jadi harus rapi, habis itu bikinnya emang harus di meja begini, harus bersih gitu. Terus pinggirannya kainnya itu warnanya nggak luntur, habis itu pinggirannya harus rapi, nggak ada benang-benang yang seperti itu tuh belum ada. Jadi harus seleksi dulu lah. Jadi ini seleksi Maret ini diseleksi dulu, kalau bisa tembus ke pasar Jepang kita ke Jepang. Jadi sementara masih di Sarinah Banjarmasin sama Sarinah Jakarta. Untuk media promosinya sendiri? Promosinya sementara di online sih. Kemarin pakai website juga, tapi websitenya lagi diperbaikin juga. Terus di Instagram ada juga. Tapi kebanyakan di offline kan, di Sarinah kan, jadi saya nggak perlu promosi lagi. Udah dari sananya sendiri? Jadi kalau di Sarinah itu kita tinggal kirim katalog kan ya. Mereka yang masuk naruh di patung, mereka yang promosiin ya gitu. Jadi saya nggak perlu promosi banyak. Karena mereka lebih bagus penyusunannya kayak gitu. Udah pro. Inovasi penjualannya apa? Inovasinya. Inovasinya. Selain kain gitu ya. Iya. Selain kain kita bikinnya shawl, karena kalau ke luar negeri itu biasanya mereka untuk musim dingin kayak gitu kan dipakai shawl, atau kalau musim panas buat kayak scarf gitu aja. Nah buat hiasannya gitu. Habis itu di kaos juga ada. Sementara baru itu sih kaos. Kalau kain kan bisa dibuat baju biasa ya, di shawl atau kalung juga ada kalung. Kalungnya habis itu teman-teman biasanya dimodifnya pakai batu-batuan dari Martapura itu. Jadi yang bandulannya itu pakai dari Martapura, kainnya kain ini sasirangan gitu. Inovasinya gitu. Jadi berjalannya waktu kan kita pakai sintetis karena lebih mudah kan ya, lebih mudah dan lebih murah. Karena kalau di sasirangan warna alam ini harganya lumayan dari 400 sampai 1 juta. Jadi nggak semua masyarakat bisa beli gitu. Jadi kalau misalnya semuanya bikin sasiran warna alam kan banyak nih, jadi semuanya bisa pakai, teman-teman juga bisa pakai. Kalau misalnya cuma 100 gitu bisa beli kayak gitu. Kalau shawl aja kan saya jualnya di 100.000 tuh udah lumayan kan, padahal kalau di sintetis mereka jualnya cuma 35.000 gitu. Jadi saya juga pengen misinya nanti dari programnya itu dari SD misalnya itu kita programnya study visit, jadi mereka datang ke sini melihat cara bikin kita, cara bikin sasirangan. Terus kalau misalnya buat guru-guru SMK, saya proyeknya untuk regenerasi narasumber. Jadi saya melatih guru-guru itu nanti buat guru ajarkan mereka siswanya. Jadi sebagai perpanjangan tangan saya buat, jadi paling enggak anak-anak kan nih dari gurunya kan gurunya sudah saya ajarin, jadi nanti kalau di sekolah bisa diajarin menjulur dulu, bisa menyisip, nanti kalau mewarna emang sih harus kesini gitu. Terus saya juga ada MOU dengan beberapa sekolah, diantaranya kalau di Banjarbaru itu SMK 3 Banjarbaru, terus SMK 1 Kandangan, itu di Kandangan. Jadi saya targetnya satu kabupaten kota itu MOU dengan satu sekolah. Jadi terus di SLB 1 Martapura, kemudian di Banjarmasin itu ada SD saya lupa namanya, itu ada satu SD. Jadi sementara baru itu karena
buat ini kan saya pengennya nggak cuma satu kali pelatihan kemudian berhenti, jadi saya pengennya sustainable-nya, keberlanjutannya sampai nantinya gitu. Kemudian proyek selanjutnya adalah untuk ada galeri di SMK, karena biasanya kalau vokasi ada kewirausahaan kan ya. Nah itu, jadi di dalam MOU itu selain generasi narasumber, kita juga ada galeri sasirangan pewarna alam, pokoknya produk yang ramah lingkungan. Jadi isi MOU saya dengan beberapa sekolah itu isinya itu. Jadi kalau bisa nanti disampaikan ke gurunya, mungkin kita bisa MOU juga gitu. Untuk Pak Yasa ya Pak. Mungkin bisa mengundang tantenya ke sekolah gitu, untuk kan sekolah kita masuk sekolah vokasi tante kebetulan. Sekolah vokasi, iya. Jadi bisa berwirausaha ini gitu. Paling nggak bikin yang kecil-kecilan, tahap kedua atau tahap dulu kayak gitu, yang lebih mudah. Jadi saya pengen ngajak anak-anak untuk bisa wirausaha lah setelah sekolah gitu, walaupun ilmunya banyak tapi life skillnya juga ada kayak gitu. Jadi Pak Yasa sih. Siapa ya salah? Pak Yani nggak sih? Gak apa-apa nanti diedit. Jadi proyek saya itu didanai oleh WIA itu, Women's Earth Alliance-nya itu. Jadi dalam 1 tahun ini dipantau proyeknya ini sampai ke seberapa berhasil. Tapi kan nggak gampang ya cari sekolah yang mau berkelanjutan kayak gitu. Saya pengennya nanti kalau misalnya sekolahnya saya ajarin, nanti tiba-tiba gurunya nggak ngajarin lagi kayak gitu. Nah itu, jadi pengennya supaya nanti anak-anak setelah kalian juga tetap tahu ini loh ada sasiran pewarna alam kayak gitu. Jualnya ke luar negeri gitu kan ya. Sih. Sekian pembelajaran yang bisa kalian ambil dari tante dan juga kita di sini. Semoga apa yang kita bahas di sini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari kami, terima kasih. Ya makasih tante. Ya, makasih banyak. Iya.